Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurandayani dengan NIM J1A 220006, Muhammad Afzal Setiawan dengan NIM J1A 220042, dan saya sendiri Elma Nurenzalia dengan NIM J1A 220016. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai Islam dan persoalan pranata sosial. Sumber pranata sosial Islam. Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum tidak banyak bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ayat. Ayat-ayat Al-Quran yang agak terinci hanya hukum ibadah dan hukum keluarga. Namun demikian, secara umum Allah menerangkan bahwa semua masalah pokok-pokoknya terdapat dalam Al-Quran. Dalam berijtihad, mereka berpegang pada pengalaman dalam bidang syariat, pergaulan mereka dengan Nabi dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Terkadang mereka menetapkan hukum dengan kias, yaitu mengkiaskan sesuatu yang ada nasnya. Terkadang pula hukum ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Dengan demikian para sahabat memperkaya bahkan mengembangkan hukum Islam. Terdapat perbedaan pemahaman antara para mujtahid dalam memahami yang tersurat atau tersirat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih-lebih ketika Islam telah meluas dan umat Islam mengenal berbagai intuisi pemikiran dan budaya di mana Islam berkembang. Ketika masing-masing pemahaman itu mendapat pengikut, maka lahirlah apa yang dinamakan mazhab dalam fiqh. Mazhab itu muncul dan berkembang dalam perjalanan sejarah Islam ketika kondisi sosial, politik, dan ekonomi menuntut keberadaannya. Dalam literatur Islam tentang mazhab dalam fiqh, yang pertama kali dikenal adalah yang beridentifikasi dengan kota tempat tinggal mujtahid atau pimpinan mazhab. Dikenallah mazhab Kufah, Madinah, dan Syria. Sangat sulit untuk menentukan kapan mazhab itu muncul. Keberadaannya bertahap, tumbuh dengan perlahan-lahan menurut kebutuhan situasi dan kondisinya, dan menurut catatan sejarah, tidak seorang mujtahid yang sengaja atau mengaku dirinya membentuk mazhab. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurandayani. Kepada saudari Nurandayani, kami persilahkan. Pranata sosial Islam. Sejak keberadaannya, mazhab fiqh itu menjadi penutan atau identik dengan taklid. Taklid dipandang sebagai sumber keterbelakangan. Maka, mulai abad ke-19 Masehi, yaitu yang disebut abad kebangkitan umat Islam, timbullah gerakan yang mencanangkan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, atau setidak-tidaknya dalam kondisi ittiba atau mengikuti metode berpikir yang tertuang dalam kaidah usul fiqh atau kaidah fikih yang dipakai oleh para imam mazhab yang disesuaikan dengan kondisi dan tempat ia berada. Yang pada gilirannya akan hilanglah fanatisme terhadap mazhab tertentu. Hal ini didorong pula oleh kebutuhan kehidupan yang semakin pragmatis akibat adanya tantangan modernisasi dan globalisasi. Asas-asas pranata sosial Islam. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa terlibat dalam penciptaan dan bahwa tak ada wujud di waktu manapun yang tak memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk adanya akal menyebabkan manusia mengenal generalitas berbagai hal serta garis-garis utama kebenaran dan kebatilan. Tetapi dalam hal-hal mendekati dan mendetail dan halus, ia memerlukan tuntunan lain. Akal tidak mempunyai kemampuan untuk melihat semua detail. Misalnya, semua orang bijaksana tahu bahwa keadilan adalah baik dan kezaliman adalah buruk. Hal ini dapat sampai pada suatu titik di mana kebenaran dipandang sebagai kebatilan dan keadilan sebagai kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana yang menciptakan manusia untuk mencapai kesempurnaan secara sukarela tidak membiarkannya tanpa tuntunan semacam itu.
Allah Subhanahu wa taala telah menimpali kekurangannya dalam pemahaman dan pengenalan dengan wahyu dan kenabian atau nubuah. 6 tuntunan tersebut ada tuntunan umum dan tuntunan khusus. Tuntunan umum yakni tuntunan yang meliputi kaum mukmin dan kaum kafir, yang bajik maupun yang durhaka. Sedangkan tuntunan khusus yakni tuntunan yang hanya untuk kaum mukmin, di mana orang kafir tidak berhak atasnya. Tuntunan khusus hanya meliputi orang-orang yang secara ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah pranata sosial Islam. Tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia ini dirinci secara jelas dan tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lewat pendekatan linguistik atau al-qawaid al-lughawiyah, para ahli usul berusaha menetapkan kaidah hukum Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukum-hukumnya dengan pemahaman yang sahih atau valid dengan memperhatikan bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. Pendekatan linguistik itu saja tidaklah memadai dan tidak cukup membantu memahami kaidah hukum. Oleh karena itu, berkenan dengan persoalan ini, para ahli usul menetapkan kaidah-kaidah hukum yang dikenal dengan istilah al-qawaid al-tasyriyah. Para imam mazhab dalam mengistimbatkan suatu hukum memiliki kerangka pikir tertentu yang dapat dievaluasi secara objektif dan penerus-penerusnya. Kendati demikian, kemampuan imam mazhab tidaklah sama. Ketidaksamaan itu ada kalanya dilatar belakangi oleh kondisi serta lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, ia mencoba membahas generalisasi pokok-pokok pikirannya melalui kaidah-kaidah dasar sebagai acuan dalam beristinbat. Melalui kaidah-kaidah dasar tersebut dapat diketahui titik relevansi antara satu itizat dengan itizat lainnya. Aturan-aturan pokok inilah yang disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidah-kaidah yang dibentuk oleh para ulama pada dasarnya berpangkalan dan menginduk kepada 5 kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah al-qawaid al-khamas atau kaidah-kaidah yang 5. Kelima kaidah tersebut, yang pertama, setiap perkara tergantung pada niatnya. Kemadaratan harus dihilangkan. Adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum. Kesulitan atau kesempitan dapat menarik kemudahan. Keyakinan tidak dapat hilang oleh keraguan. Bidang-bidang pranata sosial Islam berkenaan dengan ketertiban masyarakat adalah ummah bertujuan dengan saksi bagi perwujudan perutusan Tuhan seperti yang tertera dalam Al-Quran atau terutama pelaksanaan ibadah dan amanah. Utama melaksanakan ketertiban sosial berdasarkan pada semua ini. Maka ahli-ahli fikih Islam telah menghimpun dan menyusun peraturan-peraturan Tuhan untuk menciptakan sistem yang disebut syariah atau undang-undang suci Islam. Undang-undang dari segi sejarahnya telah diatur di bawah 5 kategori umum. Yang pertama, kepercayaan atau i'tiqadat yang terdiri dari 6 pasal tentang kepercayaan Islam. Yang kedua, akhlak atau adab yang membahas tentang keutamaan atau kebaikan akhlak. Yang ketiga, persembahan kepada Tuhan dan ibadah yang diuraikan dalam rukun Islam yang 5. Yang keempat, muamalah yang membicarakan tentang kewajiban individu dalam masyarakat dan meliputi perjanjian, jaminan, perkongsian, dan perniagaan, di samping hal-hal yang termasuk di bawah tajuk undang-undang perdata atau keluarga seperti perkawinan, mahar, talak, warisan, anak-anak, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, hukum atau uqubat yang berhubungan dengan pencurian, perzinahan, saksi palsu, dan lain-lain. Kelima prinsip inilah menunjukkan bagaimana luasnya hukum Islam yang sebenarnya meliputi semua tingkat
tingkah laku manusia. Selanjutnya yaitu aspek agama dan moral, meliputi semuanya. Maka semua tindakan dibagikan kepada yang berikut ini. Yang pertama, wajib atau farad, baik sebagai individu atau sebagai kumpulan. Dua, dianggap baik atau sunnah, mandub atau mustahab. Ketiga, mubah atau boleh dibuat. Keempat, makruh atau dianggap tidak baik. Kelima, dilarang atau haram. Seperti telah diterangkan, sumber pertama undang-undang Islam adalah Al-Quran, yang pada dasarnya adalah peraturan ilahi dan nasihat-nasihat moral tentang kepercayaan kepada Allah, kasih sayang, kebaikan hati, kejujuran, menepati janji, kesabaran, keberanian, dan lain-lain. Itulah hasil dari diskusi kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.